Jakarta Territory itu adalah suatu konsep di mana Fight menciptakan sebuah universe atau semesta yang di dalamnya itu menceritakan tentang sisi lain kota Jakarta dengan Jadi buat yang udah terlanjur kemarin, ya lu harus kayak gatel beli. lagi nih, Iya. gatel. Lu harus beli lagi nih. Kayak kentang banget Kentang. ya. Anjir. Keluar yang Jakarta ininya Territory nih. berarti gua harus punya nih karena kan punya cerita yang berkesambungan ya kan gitu. Punya sisi kompetitor itu sebenarnya bukan kompetitor. Oke, apa? Ini salah satu konsep atau prinsip yang gua jadiin pedoman gua selama ini nih, Fer. Bahwa kompetitor itu sebenarnya bukan kompetitor, Fer. Jadi sebenarnya Kompetitor itu sebenarnya jadi tapi ternyata setelah gua riset, gua cari-cari, gua searching dan gua development lagi konsep gua, kayaknya nih konsep nih belum pernah dipakai sama orang lain, dan itu ada sisi kosong jadinya di dunia supporter itu. oke. Akhirnya gua rilis lah Jakarta Wonderwall. Wonderwall. Kalau Wonderful udah sering ya. Wonderful kan udah sering. Nah, Wonderwall. kenapa Wonderwall? Iya. Ini kenapa nih Wonderwall nih? Di mana gue nungguin. Ini banyak banget orang yang nanya nih, kenapa sih Jakarta Wonderwall tuh sampai lakunya banyak banget. Ini jujur kalau gua dihitung per data ya, sampai sekarang tuh kurang lebih 6 sampai 7 ribu item Jakarta Wonderwall udah keluar barangnya. Kalau di Shopee selama 2 tahun. 2 tahun terakhir. 2 tahun karena rilisnya 2022 cukup 6.000 banyak. sampai 7.000. Itu online-nya 1.200-an, offline-nya kurang lebih banyak kan juga setiap match gitu, Fer, gitu kan. Nah, ini yang lucu, kenapa banyak orang, Bang, kenapa sih namanya Wonderwall bukan Wonderful? Ini gue jelasin ya. Ini gue buka-bukaan, mungkin nggak banyak orang tahu kenapa namanya Jakarta Wonderwall. Pada saat itu, gue bener-bener mentok tentang konsep. Lalu kebetulan nggak tahu dari mana, gue tuh dengerin lagu Oasis. Nih Oasis nih, Oasis. Judulnya Wonderwall. Yes. Tapi gue ngebayangin di Oasis itu, ini lagu sebenarnya nggak buat orang-orang juga, maksud gue. Ini tuh bisa buat klub Atau sebuah kota. Ya kan? Mungkin kalau di Oasis dia bisa ngartiin itu buat orang lain, buat seseorang, atau buat keluarganya, atau buat siapa, kita nggak tahu kan latar belakang mereka. Tapi ini bisa loh sebenarnya gue artiin buat kayak kota, buat kayak klub. Akhirnya kayaknya ini cocok nih, kayak rasa love gue lah ke suatu kota atau ke suatu klub gitu. Akhirnya kepandik sama lagu itu. Iya, gue dengerin lagi, gue artiin lagi. Nah, makanya pokoknya kenapa namanya Wonderwall, gue ngambil kata belakangnya setelah ref You're My Wonderwall, and overall gitu, and after all ya kan, You're My Wonderwall. Jadi di kata-kata itu kan, dari semua itu lu tetap jadi sebuah tembok ajaib gitu. Tembok ajaib itu gue artikan kayak lu mau kemana-mana, kayak lu mau keluar negeri, kayak kalau lu lahir di Jakarta ya lu bakal balik ke situ lagi gitu. Lu bakal jadiin itu sebuah tembok ajaib lu gitu. Lu nggak balik pun lu akan nggak bisa kabur dari lu tuh orang Jakarta. Iya, makanya itu kata-kata Wonderwall itu bener-bener jadi mindset gue bahwa mau kayak gimana pun lu, mau kayak gimana pun buruknya ini kota, bagusnya, sisi jeleknya, sisi kerennya, lu tuh tetap anak Jakarta gitu. Tetap cinta, lu tetap harus cinta sama ini kota. Dan gitu. Akhirnya berhasil ya. Dan akhirnya berhasil. Teman-teman di Jakarta mengaminkan itu. Banyak yang suka mengapresiasi, wih ini keren nih, terus konsepnya juga rapi gitu. Nah, desainnya juga melekat gitu, nggak jauh lah dari pemahaman itu ikonik, ya. Itu gimana sih Bang, cara lu mencocokkan apa ya, ide pattern gitu-gitu ke desain tuh?
Kalau ngayal dulu bentuknya. Iya betul. Gua tuh orangnya mood nggak bisa ketebak ya. Gua tuh kalau bikin suatu ide tuh bisa jadi sehari dalam hari itu juga, tapi bisa juga sebulan jadi satu. Oke. Iya, yang gue bilang itu tetap ada risetnya juga, tetap gue development juga. Ini modelnya kayak gimana? Gue alhamdulillah setiap bikin artikel gue selalu riset dulu, Fer. Gue nggak langsung gue produksi banyak. Gue tuh wajib itu ya. Cuci dulu apa susut apa luntur gitu. Jadi kayak semacam banyak hal yang gue lakuin, banyak hal yang gue pikirin sebelum barang ini gue keluarin gitu. Apa aja tuh Bang yang paling utama banget tuh dari Fight atau dari Bang Ewin untuk apa aja menentukan atau merilis lah ya? Yang pertama punya latar belakang yang kuat. Oke. Itu yang penting. Sisi emosional ya. Sisi emosional, bener. Terus yang kedua? Kedua, yang pasti material. Oke. Nah, ketiga ini yang penting sebenarnya, yang terkadang orang berpikir bahwa sepele. Yang ketiga itu pattern. Tipe produknya tuh kayak gimana? Karena menurut gua sekarang tuh desain keren tuh banyak, Fer. Banyak, sepakat juga. Tapi tipe produk sedikit. Jadi kayak gua tuh berusaha menciptakan sebuah pattern atau enggak tipe konsep desain yang gua tuh nggak mau berfokus cuma sama media desainnya doang, tapi dengan pattern produknya. Makanya gua selalu improvisasi model-model Fight yang terbaru pasti beda-beda gitu. Iya, dari tipe dan desain ya, lu pasti ngeluarin yang beda ya. Yang aneh-aneh. Kadang belum update, lu udah duluan tuh. Iya. Gue sering perhatiin gitu tuh. Iya betul. Ntar nggak lama baru latah tuh. Betul. 2 tahun kemarin tuh latah gara-gara Fight. Ini sharing-sharing aja ya. Desain yang City of Kings. Oh iya. Itu tuh ada gambar juga. Ya gue nggak bilang ini karena Fight ya, gue nggak bilang. Tapi dulu tuh belum ada, gue lihat. Okay. Terus Fight coba improvisasi buat bikin sesuatu yang, wah kayaknya ini keren kalau dibikin tipe kayak gini, keren kalau dibikin kayak gini gitu. Dengan desain ini, tipenya kayak gini. Jadi nggak cuma desain doang, kan kalau kaos biasa desain doang udah nggak ada tipenya. Tapi gue pengen desain dan tipenya tuh punya konsep masing-masing gitu. Akhirnya gue buat tuh, dan itu latah bener sampai sekarang banyak. Bener kontroversi juga kan. Ya tapi udahlah, jangan usah. jangan sama. Tapi emang unik sih menurut gue ya, khas banget. Akhirnya apa ya disebutnya, kayak yang bisa abadi tuh yang desain-desain khusus gitu, yang di dalam itu banyak muatan emosionalnya, riset dan lain-lain gitu. Padahal ya kalau kita lihat kayak gini, anjir gue bisa kayak gini ya. Itu luar biasa sih menurut gue sih Bang. Nah, tadi lu ngomongin terkini juga Bang ya. Gue penasaran nih, 2024 artikel Fight apa ya di Instagram udah banyak tuh postingan tuh. Di belakang juga ini yang udah muncul. Cuma kan gue beruntung banget ya teman-teman, Norkid dapet penjelasan langsung nih di 2024 oleh ownernya langsung, foundernya langsung. Produk terbarunya jarang loh dapat kesempatan kayak gini, dan versi resminya tuh masih besok ya. Besok kita masih bakal besok atau kapan gue juga belum tahu ya. Besok. Cuma Norkid dapat kesempatan pertama kali ya. Gue respect sekali untuk nge-review walaupun buta juga tentang diskon. Cuma gue juga kemarin riset juga tuh gimana ya. Udahlah, yang penting jadi dulu aja ya kan. Nah gue penasaran nih Bang, Jakarta Territory. Iya, Jakarta Territory. Ada merah putih Amerikanya, ada birunya. Mana harimaunya Bang? Oh enggak dong. Ini kan tapi ada satu logo yang kita tahu, ini ada logo Peta Jakarta. Oke, ini logo Peta Jakarta. Terus ini bendera yang lu buat aja gitu ya? Gue buat aja. Tapi punya makna. Punya makna. Gue pengen mulai dari mana ya? Dari Jakarta Territory dulunya deh. Apa nih 2 kata ini maksudnya kemana lagi nih artikelnya nih Bang? Jadi ini buat
Ini karena kita baru rilis besok, gue bakal jelasin detail nih tentang Jakarta Territory di sini nih ya. Luar biasa. Ini buat teman-teman yang nanti nonton, kenapa sih Fight ngeluarin Jakarta Territory? Dan apa sih Jakarta Territory itu? Yang pertama yang mesti gue jelasin adalah Jakarta Territory itu adalah suatu konsep di mana Fight menciptakan sebuah universe atau semesta yang di dalamnya itu menceritakan tentang sisi lain kota Jakarta dengan dunia yang berbeda, Fer. Oke. Jadi kalau kita balik ke logo ini tuh, ini sebenarnya adalah logo diagram dari tribun. Oke, logo Tribun dari tribun. Kalau tribun itu kan dia oval gini kan, Fer. Nah, ini dimodifikasi jadi logo seperti ini. Di dalam logo tribunnya itu nanti kalau teman-teman lihat di Instagram ada peta map gitu. Di dalam logo tribunnya itu nanti foto mapnya itu sebenarnya foto map dari kota Jakarta, Fer. Tribun mana nih? Sorry. Semua tribun kan sama aja, Fer. Oh, semua tribun. Dia kan kayak gini tuh, oval gitu kan. Nah, itu di situ tuh nanti ada sebuah peta. Kalau nanti teman-teman bisa lihat di Instagram Fight, ada peta di situ. Kita Fight bikin sebuah semesta gitu. Nah, di peta itu sebenarnya adalah peta kota Jakarta. Makanya kenapa gue bilang tadi Fight lagi membangun suatu universe atau semesta yang merepresentasikan sisi lain kota Jakarta dengan tokoh-tokoh yang berbeda gitu. Tokoh-tokoh fiksi atau tokoh-tokoh yang ada di Jakarta? Tokoh-tokoh fiksi itu Fat udah membuat konsep sendiri sebenarnya tokoh-tokoh fiksi di cerita Jakarta Territory itu, Fair gitu. Tapi berdasarkan hal-hal yang terjadi gitu, lu improve di dalam dunia apa ya, kalau gue sebut anime lah ya. Animasi gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang yang terjadi enggak juga, tapi yang lu rasain. Yang gua rasain dan gua berusaha membangun ini tuh untuk sebuah peninggalan nantinya, legacy ketika orang-orang bakal punya produk Fight itu, mereka punya emosional yang kuat sama si karakternya dan ceritanya itu, Fair gitu. Iya, bisa dibilang secara nggak langsung tuh lu menggambarkan banyak orang lewat desain lu. Terserah tuh lu pilih mana yang cocok. Iya, gitu, betul. Makanya nih di episode 1 ini, oh ada episode. Ada episodenya. Luar biasa. Ada episodenya. Bajunya ada episode ya? Bajunya ada episode, bener kayak film anjir. Ya, tapi ini penjelasan singkatnya ya, bahwa Fight itu yang akan rilis ini adalah season 1 episode 1 yang rencananya season 1 itu berisi 6 episode gitu. Season 1 isinya 6 episode dan episode satunya ini. Dan nanti setiap episode akan ngeluarin artikel yang bertema dengan episode tersebut. Gitu. Misalkan episode pertama ini kan episode pertama itu Jakarta Territory episode 1 season 1 episode 1 Vermintor ya kan. Vermintor karakternya. Iya, karakternya Vermintor. Kenapa gua kasih karakter Vermintor? Karena di episode 1 ini adalah Vermintor, di tokohnya di Jakarta Territory ini mempunyai peran penting atas kejatuhan si dunia Jakarta Territory ini. Jadi ini tuh villain. Jadi dia aktor utama nih. Aktor utama, cuma villain, bukan hero-nya gitu. Dan ada hero-hero lain di situ. Next episode hero-nya. Next episode. Belum bisa disepil ya. Belum bisa disepil, tapi beberapa ada yang udah rilis. Oh, justru udah rilis. Pondasinya. Enggak, di dalam universe-nya. Cerita lainnya, artikel lainnya. Dan itu ternyata berkaitan sama si Jakarta Territory ini. Wah, gitu. Jadi kayak plot twist gitu. Iya, plot twist. Jadi buat yang udah terlanjur kemarin, ya lu harus beli. Harus beli lagi nih. Kayak kentang banget ya. Anjir. Keluar yang Jakarta Territory berarti gua harus punya nih, karena kan punya cerita yang berkesambungan ya kan gitu, punya sisi emosional gitu loh. Gitu. Dan ini jenis tipenya apa? Bang, lo apa ya namanya? Track top atau?
Gua ngerilis 3 artikel. Yang pertama tuh hoodie jacket. Hoodie jacket. Ini tuh waterproof. Tetap lu sebutnya hoodie jacket. Hoodie jacket. Oke, terus yang Kalau yang ini tracksuit jacket gitu. bedanya sedikit banget Bang ya? Bedanya ada di kepala. Oh, dia nggak ada. Lalu yang ketiga ada di belakang gue nih. Ini apa? Ini kagul. Oh, kagul. Kagul. Gitu. Jadi gue ngerilis 3 tipe ya? di episode 1 ini gitu. Dan kalau desainnya sama ya, hanya logo kiri, pahitnya, bahannya anti air juga ya. Iya betul. Anti air yang hujan deras atau hujan ringan Bang? Hujan badai. Hujan badai. Dan ini dikasih harga bandrolnya di berapa tuh Bang? Ini sekitar 400 lah, kisaran 400. Ya pas kalau sepasang sama pasangan 1.000 Iyalah, ya. pas lah 1.000 lu bisa punya cerita yang bisa lu simpen, bisa lu baca terus gitu. Nggak hanya cuma pakai. Nggak cuma lu gitu kan. pakai gitu. Luar biasa. Jadi pokoknya lu semua harus baca dulu latar belakangnya. Jadi ada di postingan nanti menceritakan tentang kisahnya tuh ada episode 1-nya. Ini menarik ya Bang Fred. Orang mah suruh langsung beli, suruh baca dulu. Iya. Lu baca dulu. Kalau lu beli ya lu boleh beli, langsung beli. Tapi lu baca dulu. Jadi lu kayak, wah ternyata apa yang gue beli sebelumnya itu berkaitan loh. Oh ternyata ini produk ini punya karakter yang kuat nih di latar belakangnya. Tapi masa sih Bang semuanya harus, atau enggak, semuanya itu beli karena ada story itu, atau pure seneng sama desain lu, atau ikut apa ya, ikut euforia udah banyak orang yang pakai terus ikut? Iya. Atau terbanyak yang gimana tuh karakter pembeli Fed Bang? Kalau untuk saat ini yang gua lihat pembeli Fight itu, user Fight sangat suka dengan storyline latar belakang dari produk itu menurut gua. Jadi story, ya? Karena gua juga berusaha menceritakan sesuatu dan mereka ternyata terima. Akhirnya ya udah itu jadi habit buat gua sama mereka, bahwa lo harus tahu latar belakangnya dulu nih kalau lo mau beli gitu. Gue jadi pengen buat artikel nih Norkit di Fight nih. Oke, boleh, Bang. bisa. Iya, karena kita juga ya teman-teman ya punya juga loh story kuat Norkit kan. Bisa. Jadi artikel diproduksi sama Fight ya kan. Punya cerita lain di belakangnya gitu, bisa. Karena dari nama Norkit itu udah ceritanya tuh udah kompleks tuh. Iya betul. Tentang utara. Tinggal desainnya aja. Ih, seneng banget sih gue kalau bisa dipajang di Fight, dijual belikan di Fight. bisa. BO-kan. Iya, jangan. Itu bajunya. Oh, gitu bajunya. Open Iya. booking, Oh, iya udah, udah. iya betul. Ada yang booking berapa persen. Nanti kita obrolin deh. Bisa kita obrolin di Ya, belakang lah. Banyak sih Bang cerita Jakarta Utara yang Betul. bisa diartikelin ya. Gak hanya tentang football. Iya. Sebenarnya banyak yang kita tuh kadang merem di sisi-sisi yang kita tuh sebenarnya bisa explore lagi. Banyak banget. Tuh gua. Makanya gue inget Bang, ini agak religius dikit ya. Ada sahabat Nabi dulu pernah bilang tuh, Ibnu Qayyim. Kalau kita mau peka dalam sehari itu ribuan hikmah tuh turun. Betul. Pada diri kita tuh asik. Banyak sisi lain yang kita tuh masih merem lah. Yang padahal bisa kita eksplor gitu. Asik banget. Gitu. Gue first time juga sih ngobrol tentang clothing brand, dan gimana ya, kaget juga teman-teman, ternyata ada sisi apa ya yang nggak sebatas tentang matematika. Iya betul. Buka jam berapa, tutup jam berapa, promo berapa persen. Ternyata ada itu ya Wah. Cerita-cerita itu ternyata yang mendalam gitu ya, gitu. Betul. Sampai artikel ya tersetan itu fiksi atau enggak, setidaknya lu pakai banget gitu ya. Pakai riset. Iya, pakai hal-hal yang menciptakan itu kan nggak semata-mata lu bikin A B C. Membuat sebuah kisah fiksi itu lu harus punya suatu riset kayak ini tuh tokonya tuh berkeluarga gak sih? Kan orang kan mikir ke situ kan. Ini tokonya tuh berkeluarga gak gitu. Ini tokonya tuh bisa mati gak? Kan kita nggak, kan orang kan punya pemikiran yang kita tuh kadang
nggak sampai situ, tapi nah, itu yang jadi konsen gua buat nyiptain toko-toko ini tuh, bahkan sampai cucu-cucunya tuh gua tulis silsilahnya, Fer. Anjay. Bener. Lu udah jadi mangaka ya abis ini Bang Mas. Ya bisa jadi, mudah-mudahan ya ini mudah-mudahan Lu berlanjut. daftarin karakter lu ke Eiichiro Oda tuh, yang Iya. punya One Piece. Betul. Masuk lu. Iya, Lawannya Luffy yang terakhir. bisa. Gitu. Tapi iya, maksud gua berarti penting banget ya di dalam dunia usaha ya, penting lah. riset, Riset. development, Heeh. dan apa ya hal-hal yang nggak bisa dibeli materi lah ya. Betul. Yang adanya di dalam jiwa, pikiran. Betul. Dan menurut gue itu keren sekali sih ya. Ini waktu udah nggak kerasa Bang, panjang banget. Cuma sebenarnya masih banyak banget ya. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa bahas. Cuma sebelum gua tutup ya, ini ada pertanyaan yang agak gimana ya, agak sensitif. Tapi gue kayak perlu tanya gitu kan. Ya kita tahu ya di Jakarta Utara Iya, distro betul. udah banyak banget Banyak ya. banget. Apalagi ada satu yang raksasa tuh. Ya bisa jadi raksasa lah. Nah, Udah jauh sebelum gue juga kan. iya kalau dari segi umur tentu Jauh. beliau. Cuma kan maksud gue salut aja mau fight gitu kan, di antara banyaknya itu masih eksis, masih betul. bertahan gitu kan. Apa sih yang pertama tips atau langkah-langkah strategis lu tuh Bang? Terus apa yang lu temuin ketika ada raksasa di depan lu tapi lu muncul dengan model yang sama gitu kan? Itu kan penting banget menurut gua. Apa ya, jawaban dari lu tuh nanti berharga banget nih buat teman-teman yang Betul. pengen mulai, terus udah ada, bukan persaingan ya bahasanya biar Udah ada halus ya. kompetitor. Udah ada kompetitor Ah. dan udah raksasa. Iya. Tapi lu tetap harus star, lu harus maju tetap gitu. harus Nah, maju. apa tuh Bang? Jangan bilang yang fiksi Bang, yang realnya nih Bang. Ini gue kasih tahu nih ya. Ini mungkin nggak banyak orang sadar bahwa kompetitor itu sebenarnya bukan kompetitor. Oke, apa? Ini salah satu konsep atau prinsip yang gue jadiin pedoman gue selama ini nih, Fer. Bahwa kompetitor itu sebenarnya bukan kompetitor, Fer. Jadi sebenarnya Kompetitor itu sebenarnya jadi kiblat lu, gimana caranya lu nggak sama kayak dia tapi lu bisa ngelebihin dia, Fer. Jadi Oke. jangan beranggapan bahwa ini kompetitor nih, gua harus sikat nih. Lu salah kalau lu harus bilang lu sikat kompetitor lu salah. sikat yang konotasinya Pastinya negatif. tuh karena pastinya negatif, atau mungkin lu berusaha buat gua bisa lah langsung melebihi dia tuh. Ah, itu lu, menurut gua itu salah ya. Menurut gua sekarang kalau gue punya konsep kayak gitu, ini ada contoh kayak gini. Sekarang ada material gede, produknya banyak, tapi ada produk yang nggak ada. Oke. Sebelahnya ada material kecil Dan dia punya. dan dia produk. punya, Kayaknya nggak ke situ ya. Tetap yang tetap ke situ kan. Nah, lu sebagai material kecil, lu harus tahu produk dia tuh yang nggak ada di lu tuh apa. Jangan seakan-akan lu mau saingin dia terus buka yang gede juga, sama bohong. Jadi menurut gua jangan jadiin kompetitor itu bener-bener kompetitor. Gue pernah nih, gue juga nggak tahu ya, gue dapetin ini dari mana, gue lupa. Tapi dulu gue pernah masuk seminar gitu tentang bahwa kompetitor tuh sebenarnya bukan kompetitor lu tuh gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kompetitor tuh kompetitor. Pokoknya ini adalah kayak paradoks lucu, tapi Iya. lu harus berpikiran bahwa kompetitor tuh bukan kompetitor lu. Bisa jadi itu market lu. Bisa jadi market lu. Sekarang kalau misalkan di utara ada yang gede, kan harganya juga gede. Iya, lu buat yang harganya lebih, dengan kualitas yang sama. kualitas yang sama dengan harga yang sedikit miring mungkin, atau mungkin lu bisa jadiin dia semacam kayak, wah dia kayak gini ya, kayaknya dia nggak punya dong kayak gini. Nah, gue bikin kayak gini gitu. Jadi jangan selalu beranggapan negatif tentang kompetitor, bahwa harusnya itu semakin banyak kompetitor lu harus bisa semakin bagus sebenarnya. Malah yang lu bisa bilang bahaya, semakin sedikit kompetitor itu yang bahaya buat bisnis lu. Semakin dikit. Semakin dikit kompetitor itu bakal bahaya menurut gua. Karena lu nggak akan punya sisi kreativitas. Lu nggak terpacu, Lu jadinya nggak zona terpacu, nyaman aja gitu. iya. Keren.
kalau Tapi kalau misalkan dari sisi harga bang, sorry bang, persaingan sehat ya bang. Jadi itu filosofi kompetitornya itu tuh. filosofi kompetitor tuh ya. Gue setuju banget kayak sih kalau kita harus punya sudut pandang, mindset yang positif tentang kompetitor. Kan itu bisa jadi motivasi lu. Pokoknya intinya dari pesan gua itu bahwa jangan selalu mempunyai pikiran negatif tentang kompetitor. Gua tuh orang yang nggak pernah punya pikiran negatif. Alhamdulillah sampai sekarang tuh gua nggak pernah punya pikiran negatif ke kompetitor gua siapapun itu. Gua selalu positif. Jadi gue selalu berpikir bahwa kalau lu nggak ada tuh gua tuh nggak kepacu. Lu tuh harus ada di samping-samping gua. Kalau lu neken gua makin tertekan nih. Gua makin jadi Berontak lah ya. berontak ya kan. Tapi kalau lu santai, gue malah panik sendiri ya. Tiba-tiba santai, malah kita yang bingung nih. Kok nih orang tiba-tiba santai nih? Jangan-jangan ya kan. Kitanya yang udah kagak naik lagi gitu. Dan lu juga secara nggak langsung mau bilang, ya lu harus pede juga ketika ada kompetitor gitu. Iya, Karena betul. lu yang memulai untuk secara nggak langsung ya menyamakan mereka di dalam satu segmen yang sama Iya, gitu betul. kan. Jadi ya lu harus positif dalam pemikiran, tetap harus waspada dalam tindakan gitu. Betul. Itu yang mau gua sampein tuh itu kayak gitu. Jangan sampai lu nggak punya pikiran negatif tapi lu juga nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Ya, lu ketindas secara nggak langsung. Iya, lah ya. betul. Tapi salut sih ya Fight bisa ngimbangin distro besar di Jakarta Utara ya. Betul. Gue bisa bilang bisa ngimbangin lah karena ya sekarang aja lu 7 tahun masih eksis, sekarang tokonya udah makin lebar, Alhamdulillah. artikel makin banyak, makin dikenal orang. Ya menurut gue itu sih harus diapresiasi ya. Iya. Dan Alhamdulillah. paling terakhir lagi nih bang, menjelang ya soalnya mau buka puasa, gue agak lupa soal penutupannya. Nah ini nih bang, sebelum close statement lu nih bang, jadi pembisnis clothing brand emang bisa sukses dan Fight tuh suksesnya udah, kalau lu mau bilang tuh udah seperti apa atau gimana bang? Atau lu punya bahasa lain lah? Iya. Sebenarnya kan setiap orang punya kehidupan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing juga kan, Fer. Kita nggak bisa mencapai suatu titik yang sama dengan kebutuhan yang berbeda-beda, Fer. Misal, gue segini gede misalkan, tapi kan gue tuh bukan lahir dari orang-orang ada kan. Otomatis segala sesuatu yang gue dapetin itu gue putar kembali ke produk, ke aset, ke bisnis-bisnis yang lain gitu kan. Lalu kalau dibilang bisa nggak sih clothing brand kayak gini sukses? Ya bisa, cuma dalam benak gue itu sukses itu nggak harus mempunyai sesuatu yang punya nilai itu dianggap sukses. Karena menurut gue ini sebenarnya banyak diomongin sama orang sih. Tapi ada benernya bahwa sukses itu adalah ya versi diri lu yang lebih baik dari sebelumnya, atau mungkin kalau brand lu lebih baik tahun ini tahun depan dari sebelumnya, ya itu udah sukses sebenarnya. Dan nggak mudah buat sebuah brand melewati fase-fase yang namanya fase pancaklik, ya ibarat pancaklik lah kalau kata petani ya kan. Fase-fase itu kan kita berlatih dengan mental, kita berlatih dengan ya algoritma profit. Tapi menurut gua semua owner atau semua clothing line bisa sukses tergantung dari persepsi sukses itu sendiri menurut sama gua. tafsir sukses itu sendiri. Parameternya tuh semana sih sukses itu. Kalau buat Fight sendiri, jujur Fight diterima banyak masyarakat aja itu udah sukses. Banyaknya tuh di atas 100, di atas 1000 bang. Ya kalau di atas ya di atas 1000 lah, misalkan di atas 1000, di atas 2000 diterima banyak masyarakat, itu kita udah sukses sebenarnya. Bagi gue udah sukses ya, karena itu balik lagi apa yang gue kasih ke Fight itu kan sebuah storyline. Iya. Ya kan, sebuah ide, sebuah seperti cerita yang gue pengen lu dengerin loh.
ketika lu bisa dengerin cerita gua dengan cara membeli produknya yang punya latar belakang cerita itu kan, gua punya kepuasan tersendiri. Oh, lu nerima lu cerita gua. Luar biasa ya. Lu nerima lu cerita gua, jadi wah, tahun-tahun kemarin, tahun-tahun ini tuh gue kadang suka cengah-cengir sendiri, Fer. Serius. Iyalah, hasil imajinasi diterima orang, ya resikonya senyum-senyum sendiri, Iya. Bang. Bukan masalah untungnya ya, bukan. Iya, pasti ke singkir itu. Itu mah kesingkir. Yang seneng istri cuma. Yang seneng keluarga. Tapi yang bikin seneng tuh ya, oh ternyata apa yang gue pikirin setiap malam, kadang nggak tidur, kadang suka kepikiran sampai pagi, ternyata lu semua tuh mau gitu dengerin cerita gue gitu. ini kan ya ibarat ya gue curhat nih ke lu, dan lu tuh jadi pendengar yang baik. Iya, bukan kan? baik banget. Bukan baik doang, baik banget. Iya, udah baik banget. Sampai Udah dengerin imajinasi gue, dengerin cerita gue, lu beli. Iya, sampai ngasih uang gitu. Iya. Jadi makanya gue kadang suka senyum-senyum, gue suka ucap syukur sama Allah, ya Allah, terima kasih. Gue setiap mau tidur tuh gue suka ya ini ya habit lah ya. Habit yang nggak bisa kita lepas lah. Setiap tidur kita selalu berdoa gitu. Ya terima kasih atas rezeki apa yang kita terima hari ini. Itu yang nggak pernah gue lepas setiap hari, pokoknya setiap mau tidur. Syukur ya. Sharing langsung sama Yang Maha Kuasa ya. Iya betul. Kedekatan itu sih yang harus dijaga tuh. Oke. Nah, Bang, thank you banget nih, nggak kerasa nih udah 2 hari kita ngobrol ya. Bentar lagi lama. Artikel udah mau rilis ya kan. Bentar lagi artikel udah mau rilis. Gua thank you banget Bang Ewin, buat semua kru salam ya. Sip. Dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis, sorry nggak bisa tuntas banget ya karena kita terbatas oleh waktu. Ya, gue sih belum tahu Bang Ewin ini bisa dengerin curhat orang juga nggak? Jangan curhatan dia jangan curhatan gue doang juga kan. Siapa tahu nanti next ada konten baru di distro ini kan, datang lu nggak perlu beli, bisa nih lu curhat, tinggal lu cuma-cuma aja. Bisa begitu, bisa kali ya nextnya ya. Begitu, distro curhat fight, dan tinggal dikocok nih ya kan, curhatan siapa jadi artikel gitu. Bisa. Yang penting lu punya latar belakang yang kuat ya. jangan curhatan yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ntar masalah pinjol lagi kan, nggak nyambung juga. Tapi bisa juga pinjol jadi artikel tuh. Iya bisa. Ntar lu bikin dunia fantasi dah tuh. Villainnya debt collector lu tuh, yang nagihin lu tuh musuhnya tuh. Sama Orpus ya. Iya betul. Dan closing statement ya terakhir ya teman-teman, mungkin gue pengen bilang ya, ini karena sesinya pakai jiwa kali ya, gue juga terkesima, ke bawah juga, kedorong, berimajinasi juga. Anjir, ternyata dunia usaha itu bisa di clothing brand ya. Lu harus punya imajinasi yang kuat, betul, dan lu harus berani mengeksplor itu ya, betul, Bang. Betul. Dan jangan takut juga apa yang lu eksplor itu nggak diterima orang. Betul, itu pure aja gitu itu, kan. Itu belakangan. Tapi tetap teknis lu perhatikan. Unsur-unsur yang nggak bisa lu pasrahin, ya harus lu usahain, kerjain gitu kan. Nggak ada kerja keras tanpa hasil. Nggak ada kerja keras tanpa hasil. Oke, sepakat. Iya. Dan nggak ada hasil. Nggak ada hasil tanpa kerja keras. Sorry. Baru mau ke callback gitu. sorry. Nggak dapet kan jadinya nih closing statement yang agak-agak gitu ya kan. Tapi semuanya thank you lah buat Bang Ewin. Gue cuma mau bilang sukses buat Fight. Amin. Artikel-artikel yang lebih berjiwa lagi ya, punya soulnya tuh lebih kuat lagi, ditunggu lagi. Siap. Dan mudah-mudahan go internasional. Wah, amin. Go planet lain juga kan. Kita jelajahi. Artikel lo yang udah go planet tuh. Iya betul. Itu kan udah go planet, go galaksi, udah galaksi. Udah pindah semesta loh. Udah nyaingin Yang Maha Kuasa, sorry nih bukan ke arah mana ya. Lu tadi nyebut nyiptain. Iya. Ngeri lu, pencipta menciptakan manusia nyiptain. Menciptakan manusia menciptakan dunia. Iya. Luar biasa ya. Iya. Ya mudah-mudahan itu terjadi nanti, Bang. Kalau sekarang ngeri juga gue, Bang, kalau terjadi dunianya. Wah, ini jadi ada harimau ntar dong, harimau. Dan
apa ya paling terakhir ya kalau mau beli semua artikelnya Fight tuh di Jalan Murtado nomor berapa bang? Lupa gua. Nomor 23. Nomor 23 Jalan kalau lu Murtado dari nomor 23. Semper pokoknya di sebelah kanan bang. Ada sebelah kanan. Sebelah kanan kalau lu dari arah dalam Koja ya anak Koja pasti udah tahu lah ada sebelah kiri. Ya, Ya. kurang lebih insya Allah pada tahu. Nah marketplace-nya ada di mana ya bang? Kebetulan Fight baru satu marketplace di Shopee, Fight 17. Fight 17. Nanti linknya ada semua. Dengar-dengar ada yang harga 20.000 diskon. Nggak ada. Oh nggak ada. Jual apaan gua 20.000. Gue yang borong nanti. Oh iya. kalau ada tuh. Iya bisa. Dan pokoknya tungguin bang ya semuanya Ya, nanti tungguin. rilis bentar lagi juga mau Ramadan pasti Fight juga ngasih kejutan Diskon. lagi ya. Betul. Diskon spesial orang baik, orang-orang yang ya pokoknya spesial banget lah. Lu ada tambahan ya bang? Sebelum kita tutup nih. Kayaknya ya beberapa kata aja kali ya. Boleh. Sama sebutin orang yang belum bayar ya nggak apa-apa. Jangan lah. Oh, jangan. Banyak soalnya. Pesan gue sih cuma satu sih ya. Apa yang lo lakuin ya harus apa yang lo impikan ya harus lo lakuin dulu. Gitu aja. Kalau lo mengimpikan sesuatu ya kalau lo nggak ngelakuin langsung ya nggak bisa. Udah itu aja sih pesan gue. Jadi coba Gitu. dulu ya. Coba dulu. Baru tahu hasilnya. Baru tahu hasilnya. Oke, thank you Bang Siap. Ewin. Fer, makasih banyak udah mampir ke Fight Sama-sama Official. gua, wah keren sekali sih. Iya, sorry nih. Gak sempet curhat gue kalau nunggu waktunya Fight itu. Iya, benar. Ntar aja gue bikin video lain lagi ya. Siap. Dan teman-teman thank you semua yang udah nonton sekali lagi ya. Jangan lupa pokoknya ke Fight, tungguin artikelnya. Gua undur diri ya Bang ya. Iya, Thank siap. you, Makasih teman-teman banyak. semuanya. See you episode selanjutnya.